Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya, Dr. Mukhyar John, untuk memandu acara webinar kita pada hari ini. Yang kami hormati Ketua PABDI Cabang Riau, pengurus dan anggota PABDI Cabang Riau. Yang kami hormati para penasihat PABDI Cabang Riau, para guru besar, para senior dan teman sejawat, peserta webinar di mana saja berada, PT AstraZeneca dan Dexa Medica beserta tim yang mensupport acara ini, dan teristimewa kedua pembicara kita pada webinar kita pada hari ini, yaitu Dr. Jazil Karimi, SPPD KMD, dan Dr. Rayendra, SPPD KGH. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik meskipun dalam suasana wabah COVID-19 ini. Selanjutnya, selawat beriring salam, tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, teman sejawat, acara webinar kita pada hari ini merupakan webinar seri yang ketiga dari PABDI Cabang Riau, bekerja sama dengan KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUD Arifin Ahmad, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Acara ini disupport oleh PT AstraZeneca dan PT Dexa Medica. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT AstraZeneca dan PT Dexa Medica. Sedangkan tema webinar kita kali ini adalah SGLT2 inhibitor, oral antidiabetic for type 2 DM, insight from TIMI 58 and derived study. Jadi kita nanti dalam 2 jam ke depan akan membicarakan suatu modalitas terapi dengan pendekatan SGLT inhibitor, baik itu efficacy maupun tolerability-nya yang akan dibahas oleh kedua pembicara kita yang istimewa nanti. Teman sejawat, sebelum memulai acara ini, ada baiknya kami bacakan tertib acara kita pada webinar kali ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua adalah kata sambutan dari Ketua PABDI Cabang Riau diwakili oleh Dr. Dasril Effendi, SPPD KGH. Kemudian dilanjutkan oleh presentasi yang pertama oleh Dr. Jazil Karimi, SPPD KMD, dengan judul SGLT2 Inhibitor, Innovative Oral Antidiabetic with Proven Safety for Cardiovascular Complication. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kedua oleh Dr. Rayendra, SPPD KGH Nasim, dengan judul SGLT2 Inhibitor Safety and Tolerability in Renal Complication. Kemudian setelah kedua presentasi tadi akan dilanjutkan dengan acara diskusi, dan selain itu kami mengajak teman sejawat peserta webinar untuk berpartisipasi dalam sesi diskusi nantinya dengan cara menulis pertanyaan pada kolom chat box atau Q&A, dan kami juga mengingatkan teman sejawat untuk tidak lupa mengisi form yang akan di-share pada akhir acara yang digunakan untuk permintaan sertifikat nantinya. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita masuki acara kita yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua PABDI Riau kepada Dr. Dasril.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muharjon dan moderator. Terima sekali, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengadakan seminar jarak jauh pada saat ini. Dan mudah-mudahan kita akan diberi kesehatan selalu dalam menghadapi wabah COVID-19 sekarang ini. Saya sebagai mewakili dari PABDI Riau mengucapkan selamat kepada panitia webinar series yang ketiga, yang ini merupakan serial dari webinar yang kita rencanakan sampai 5 kali, dan ini adalah merupakan hubungan yang berhubungan dengan Yendra SPPD KGH Binasi. Kepada pemirsa sekalian, dengan tidak mengurangi semangat kita, marilah kita mengikuti acara ini walaupun dengan jarak jauh, namun dengan semangat, dan kita akan bisa mengikuti dengan seksama. Mudah-mudahan serial webinar ini akan bermanfaat sehingga bisa dapat kita mengaplikasikan dalam penatalaksanaan pasien kita sehari-hari. Kemudian kami juga dari PABDI Riau mengucapkan terima kasih kepada PT AstraZeneca yang telah bekerjasama dengan PABDI Riau, KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUD Arifin Ahmad, dan FK Unri yang telah memprakarsai acara webinar ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada teman sejawat sekalian, nantinya dalam hal bisa mengambil manfaat dalam seminar ini. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan nanti dalam webinar ini kita bisa mendapatkan materi yang bisa kita terapkan dan kita aplikasikan dengan mengajukan pertanyaan ataupun kasus-kasus yang bisa kita bahas setelah pembicara menyampaikan presentasinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar pada yang ini, mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nabil. Sejawat, masuki yang selanjutnya yaitu Dr. Jazil Karini, PPD KMD, dengan judul SGLT2 Inhibitor Innovative Oral Antidiabetic with Proven Safety for Cardiovascular Complications. Sebelumnya kami ingin menyampaikan sedikit kurikulum PT dari Dr. Jazil Karini, endokrin, metabolik, dan diabetes di RSUD Arifin Ahmad, FKUR, dan beliau juga sebagai staf pengajar di bagian penyakit dalam Riau. Selain itu, beliau juga adalah ketua Perkeni cabang Pekanbaru. Itu sedikit pengenalan singkat Dr. Jazil. Kepada Dr. Jazil, selanjutnya kami persilakan. Terima kasih Dr. Muharjon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sama-sama untuk mengikuti webinar ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada
Papdi Cabang Riau yang telah memberi kesempatan dan tugas ini, juga kepada Astra Group yang telah memfasilitasi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan ini dapat membuka diskusi kita untuk memahami tantangan-tantangan ke depan yang kita hadapi, bahwa diabetes prevalensinya meningkat dan diabetes tidak bisa dipisahkan dengan komplikasi terutama kardiovaskular dan juga komplikasi pada renal. Maka kita hari ini melihat sebagai suatu keremi, tidak usah karimi ya, jadi keremi, kardiometabolic renal korelasi ya. Ya, slide. Nah, ini judul yang akan kita coba bahas, yaitu SGLT2 inhibitor. Jadi suatu modalitas yang relatif baru yang akan kita lihat aspek daripada inovatifnya sebagai antidiabetik. Karena dia apa? Karena dia mempunyai sesuatu yang safety terhadap kardiovaskular. Nah, kita tahu bahwa diabetes ini sangat banyak hubungannya dengan gangguan pada pembuluh darah, khususnya kardiovaskular. Kita akan coba mendiskusikan beberapa topik ini, yaitu tentang pertama nanti adalah tentang problem kardiorenal pada diabetes. Yang kedua adalah tentu ada problem, tentu kita harus melihat bagaimana mempertimbangkan treatment yang mempunyai inovatif untuk menghadapi problem tersebut. Karena itu akan kita bahas hasil suatu penelitian cukup besar di Clark Timmy, di mana akan kita lihat bagaimana outcome atau CV benefit daripada SGLT2 DAPA gliflosin, sehingga dengan begitu kita bisa untuk kalau kita bicara burden kardiorenal pada diabetes, apa yang kita lihat adalah bahwa diabetes metabolik, diabetes dengan konco-konconya hiperglikemi ataupun obesitas, itu mempunyai sesuatu hubungan dengan jantung. Ya, jantung tentu adanya suatu aterosklerosis, kemudian terjadi suatu gangguan fungsi, heart failure, ataupun suatu serangan dari jantung akut. Dan begitu juga untuk renalnya, yaitu adanya chronic kidney disease yang akan dibicarakan oleh pembicara yang kedua. Nah, kita lihat di sini bahwa prevalensi diabetes meningkat terus. Kita lihat pada tahun 2045 nanti sekian kasus, 629. Dan apa yang kita lihat di sini, dia mempunyai efek salah satunya terhadap kardiovaskular, yaitu gagal jantung 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-diabetes. Dan inilah yang menyebabkan nanti seringnya pasien harus menjalani rawatan di rumah sakit, terutama yang usia lanjut. Dan 1 dari 2 kematiannya ini terjadi dalam 5 tahun sejak diagnosis ditegakkan. Nah, kita lihat di sisi lain, nanti akan dibicarakan oleh pembicaraan kedua, 40% dari diabetes tipe 2 akan mendapatkan gangguan pada ginjal,
Dan yang saya ingin tekankan di sini bahwa hampir 65% dari pasien yang gagal ginjal ini mempunyai masalah kardiovaskular. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa terjadinya suatu gagal jantung ataupun hospitalisasi kena gagal jantung dibandingkan dengan pasien yang tidak diabetes, jelas adanya peningkatan kasus daripada pasien dengan diabetes. Begitu juga kekerapan akan butuhnya perawatan di rumah sakit kelihatan di sini juga meningkat. Nah, karena itu kita lihat suatu hubungan yang sangat erat antara jantung dengan ginjal. Di sini ada satu hal yang menarik bahwa pada pasien yang mengalami gangguan ginjal, ternyata kematian yang terbesar bukan karena ginjalnya itu sendiri, tetapi justru masalah kardiovaskular. Nah, inilah salah satu hal yang ke depan harus kita pahami bahwa kalau kita menghadapi pasien diabetes tidak hanya ditujukan untuk menurunkan kadar gula, tetapi sebenarnya jauh lagi target yang ingin dicapai adalah bagaimana mencegah komplikasi. Nah, karena itu kita melihat suatu terapi atau modal terapi harus kita melihat sejauh mana benefit terhadap kardiovaskular. Di sini kelihatan ada suatu penelitian yang mencoba untuk membandingkan efek daripada DPP-4 inhibitor dengan SGLT2, di sini adalah DAPA. Di sini diberikan dosis add-on terhadap terapi yang sudah berjalan, yaitu metformin XR, 10 mili dibandingkan dengan saksa. Apa yang kita lihat, bukan hanya menurunkan kadar A1C saja, tetapi juga dia mempunyai DAPA, juga mempunyai efek ekstra glycemic benefitnya tadi, yaitu menurunkan berat badan pasien yang obes dan juga menurunkan tekanan darah dari pasien. Nah, di sini secara meta-analisis kita lihat bagaimana beberapa penelitian besar yang menggunakan obat-obatan golongan DPP-4 inhibitor ini terhadap MES dan juga terhadap hospitalisasi daripada gagal jantung di sini bersifat netral. Kita lihat dia netral. Ini juga terhadap hospitalisasi juga netral. Nah, sekarang kita lihat bahwa bagaimana efek terhadap MES. MES ini adalah efek terhadap kardiovaskuler, stroke ataupun kematian karena kardiovaskuler. Kalau kita menengok efek daripada SGLT2 inhibitor ataupun GLP-1 agonis, di sini nampak dia mereduce MES. Jadi baik SGLT2 ataupun GLP-1 sama-sama dia favor, artinya menurunkan resiko MES pada kelompok yang sudah terbentuk kardiovaskuler. Tapi kalau hanya dia mempunyai faktor resiko, kita tahu faktor resiko yang sering adalah dislipidemia, hipertensi, dia netral. Tapi bagaimana dengan risiko terhadap gagal jantung ataupun terhadap gangguan daripada ginjal? Kelihatan di sini bahwa SGLT2 lebih unggul dengan di sini secara signifikan, secara statistik dibandingkan dengan GLP-1 di sini. Dia lebih unggul. Nah, di sinilah barangkali kita perlu mempertimbangkan lebih awal. Kalau pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit kardiovaskuler pada diabetes ataupun yang belum, bisa kita
pikirkan untuk mempertimbangkan memberikan obat golongan SGLT2 inhibitor. Dalam hal ini adalah dapagliflozin. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja daripada SGLT inhibitor, yaitu pada ginjal di tubulus proximalis, di mana di sana ada suatu proses reabsorpsi daripada glukosa dan natrium, sehingga dengan adanya obat ini akan memblok. Sehingga dengan begitu tidak ada absorpsi glukosa, sehingga akan terjadi ekskresi atau peningkatan daripada glukosuria. Nah, di sini kita melihat bahwa dengan adanya pemberian dapagliflozin di sini, tadi sudah dijelaskan, di samping dia menurunkan A1C, dia menurunkan berat badan dan juga menurunkan tekanan darah. Nah, ini akan dijelaskan nanti oleh Dr. Ryan, yaitu bagaimana dia bisa memberikan efek protektif terhadap renal. Nah, dengan begitu kita lihat konsensus. Konsensus tentu adalah suatu koridor kesepakatan para ahli berdasarkan kepada hasil-hasil penelitian dalam 4 tahun terakhir. 4 tahun sekali tentu diperbaiki. Ini adalah ADA tahun 2020. Di sini kita lihat, begitu diagnosis ditegakkan, tentu modifikasi pola hidup. Di sini karena di Amerika mereka menggunakan metformin dan modifikasi pola hidup untuk mencapai target. Kalau di sini tidak tercapai A1C, maka penggunaan obat kombinasi yang kedua itu harus dipertimbangkan, yaitu apakah pasien itu sudah mempunyai penyakit kardiovaskular atau dia sudah memiliki faktor risiko. Ini faktor risiko. Pak Dasril mungkin belum ini ya. Nah, satu umur di atas 55 atau dia sudah mempunyai stenosis pada pembuluh darah koroner, karotid untuk ke otak, kemudian juga pada PAD pada tungkai dan LVH. Nah, ini harus dipertimbangkan. Bila pasien diabetes sudah ada faktor komplikasi ini ataupun faktor risiko terjadi komplikasi, inilah pilihan kita, yaitu GLP-1 agonis, ini suntikan, tapi bisa dipertimbangkan tadi, yaitu SGLT2 inhibitor kalau fungsi dari ginjalnya masih baik. Nanti yang seberapa kita akan dengarkan pada pembicaraan kedua. Atau yang kedua, pertimbangkan untuk memilih SGLT2 inhibitor ataupun GLP-1 kalau pasien itu sudah ada gagal jantung atau penyakit ginjal. Nah, di sini disebut bahwa gagal jantung di mana ejeksi fraksinya kurang dari 45%. Dan ini adalah yang disebut dengan CKD kalau estimasi GFR-nya kurang dari 60. Maka di sini dianjurkan untuk memilih SGLT2 inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis dengan syarat SGLT2 inhibitor ini pada mereka yang fungsi ginjalnya masih baik. Nah, karena itu direkomendasikan bahwa pada mereka diabetes kemudian sudah terbentuk penyakit kardiovaskular atau termasuk risiko tinggi dan adanya penyakit kidney disease atau CKD, maka SGLT2 menjadi obat sebagai pilihan pertama. Nah, Perkeni tahun 2019 ini baru, dulu 2015 ini sudah diperbaharui, juga merekomendasikan penggunaan SGLT2 inhibitor ini pada pasien diabetes kalau sudah ada
komplikasi kardiovaskuler ataupun mereka yang punya faktor-faktor risiko yang multiple atau sudah terjadi komplikasi lebih jauh yaitu kegagalan jantung atau CKD. Di sini ditegakkan modifikasi gaya hidup harus dijalankan, yaitu salah satunya tentu bagaimana pasien harus dikonsulkan ke gizi. Kemudian yang kedua, apabila gula darah terkendali di bawah 200 tentu olahraga, kalau memungkinkan tentu pertimbangan kardiovaskularnya. Kemudian kita lihat kalau indeks glikemi yang kita gunakan di sini adalah A1C di bawah 7,5, sasaran kita adalah di bawah 7%, maka kita ya. Jadi sama, tidak berbeda dengan apa yang direkomendasikan oleh ADA tadi. Perkeni 2019 juga memberikan rekomendasi untuk memilih drug of choice SGLT2 sebagai obat kalau pasien sudah mengalami komplikasi kardiovaskuler. Ya. Nah, di sini ada beberapa ketentuan dalam kita memilih sesuatu terapi, yaitu salah satu di samping efektivitas, kita jangan lupa melihat juga manfaat kardiorenal. Itu barangkali pesan. Tentu ketersediaan obat, kemudian terjangkau atau tidak, efek samping semuanya, saya rasa kita semua tentu sudah paham. Ya, nah, kita lihat ini guideline daripada European Society Cardiovascular, guideline pada pasien dengan diabetes, prediabetes, ataupun sudah ada komplikasi, direkomendasikan untuk menggunakan SGLT2 inhibitor ini, atau GLP-1 reseptor agonis. Di sini kelihatan. Kalau dia mempunyai faktor risiko atau sudah terjadi penyakit kardiovaskuler, maka kita harus mempertimbangkan SGLT2. Nah, di sini ada barangkali yang bisa kita lihat tentang grading daripada high risk, risiko tinggi. Di sini diabetes, kalau dia belum mempunyai tanda-tanda gangguan pada organ dan sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, sudah dimasukkan high risk. Tapi kalau dia sudah ada penyakit kardiovaskuler, termasuk very high risk. Nah, karena itu bisa kita pahami di sini, kalau dia sudah diabetes tipe 2 atau diabetes, kemudian ada kardiovaskuler, pasti ini sudah very high risk. Atau dia belum ada gangguan kardiovaskuler, maka dia disebut dengan high risk. Nah, di sini sekali lagi pilihan kita adalah kalau tidak tercapai kendali A1C, maka setelah pemberian SGLT2, maka kita di sini bisa mempertimbangkan apa yang sudah kita pahami. Bisa diberikan GLP-1 atau DPP force inhibitor, tadi sudah dijelaskan suatu penelitian pembanding antara DPP force inhibitor dengan SGLT2 tadi, atau insulin basal, atau thiazolidinedione, atau yang terakhir
kita harus memilih sulfonilurea. Tapi apabila belum ada gangguan kardiovaskuler, maka bisa dilanjutkan metforminnya dan pilihlah. Boleh DPP-4 inhibitor atau GLP-1 atau kalau ada SGLT2 dan tiazolidinium seperti yang biasa kita paham. Ya, baik. Nah, sekarang kita memasuki satu penelitian untuk bagaimana kita mendapatkan data yang kita harapkan memberikan sesuatu validasi terhadap suatu pilihan terapi obat. Ini adalah declare suatu penelitian yang besar, yaitu kemudian pasiennya adalah DM tipe 2, umur di atas 40, sudah terjadi penyakit kardiovaskuler atau dia mempunyai paling tidak 2 faktor risiko. Kemudian jumlahnya cukup banyak, dilakukan random, pengobatan yang sudah ada diteruskan, ditambahkan dengan DAPA 10 mg per hari, kemudian dilihat selama 4,5 tahun, kita ingin melihat efek terhadap MACE-nya, yaitu kematian kardiovaskuler atau miokard infark atau stroke. Dan yang kedua, hospitalisasi yang disebabkan oleh gangguan pada jantung. Nah, sedang secondary akan disampaikan oleh pembicara berikutnya. Di sini bagaimana hasil yang kita bisa lihat? Ya, nah di sini lebih dijelaskan bahwa mayoritas dari diabetes tipe 2 yang masuk dalam penelitian ini, kita lihat bahwa yang pertama mereka yang mempunyai faktor risiko. Umur di atas 55 pada laki, pada wanita di atas 60. Kemudian juga ada faktor risiko dislipidemia, hipertensi, atau umur masih muda di atas 40. Tapi dia sudah mempunyai penyakit sklerosis, baik pada jantung, iskemi, kemudian peripheral arterial disease atau cerebrovascular. Di sini rata-rata umurnya itu adalah 64 tahunnya. Nah, ini adalah gangguan pada ginjalnya. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana hasil daripada declare ini dengan penelitian yang juga menggunakan golongan daripada SGLT1 ini, yaitu EMPA ataupun CANVAS. Kita lihat. Nah, populasi pada pasien yang masuk dalam CLARE ini, itu mereka masih baik fungsi daripada kardiovaskuler, tapi mereka mempunyai faktor risiko dibandingkan dengan penelitian CANVAS ataupun EMPA, di mana di sini establish daripada gangguan kardiovaskulernya sudah begitu banyak. Nah, apa yang kita lihat di sini? Kita lihat bahwa pada kelompok yang mendapat DAPA yang 10 mg tadi, secara signifikan, ini kelihatan, akan terjadi suatu penurunan dari kejadian atau masuk rumah sakit karena heart failure ataupun kematian karena kardiovaskuler dibandingkan dengan mereka atau kelompok placebo. Begitu juga dengan MACE akan terlihat di sini.
Nah, ini lebih jelas lagi dilihat bukan lagi pada mata gagal jantung saja. Ini murni gagal jantung. Kalau tadi gagal jantung dan ada kematian kardiovaskular, ini kelihatan bahwa dengan pemberian DAPA mendapatkan sesuatu hasil adanya penurunan daripada atau penurunan kejadian harus masuk rumah sakit dengan signifikan, yaitu P-nya kurang dari 0,001. Nah, di sini kita lihat dari berbagai aspek pada mereka yang sudah ada heart failure, kemudian juga ada kardiovaskular atau sudah ada MI, ya, atau heart failure, atau ejeksi fraksi dan sebagainya. Kita lihat di sini bahwa ternyata DAPA ini mempunyai efek yang konsisten, yaitu menurunkan resiko terjadinya gangguan pada mereka yang sudah mempunyai gagal jantung. Jadi artinya apa? Dia memberikan manfaat yang bisa kita lihat pada kondisi ini. Nah, ini juga melihat NNT. Jadi seberapa cepat terjadinya perubahan daripada efek yang kita harapkan tadi. Ternyata di sini bahwa pasien yang mendapatkan DAPA kelihatan bahwa kematian kena jantung ataupun masuk rumah sakit atau hanya masuk rumah sakit dan sebagainya ternyata kelihatan memberikan hasil yang sangat memuaskan dengan NNT-nya kurang dari 20. Artinya cepat nampak perbedaan antara mereka yang mendapat DAPA dengan placebo. Ini penting karena kalau banyak yang harus di terapi baru kelihatan bedanya, nah itu tandanya juga akan menimbulkan tentu biaya pengobatan yang tinggi. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa pasien diabetes tipe 2 yang high risk dan sebelumnya sudah ada infark miokard, kemudian diberikan DAPA, tampak di sini akan menurunkan MES sebesar 16%. Jadi 16% sangat besar manfaat yang didapatkan yang di dalam pengobatan 4 tahun dengan NNT-nya itu kurang lebih 40 pasien. Nah, ini kita lihat pada pasien yang sudah established terjadinya komplikasi kardiovaskular. Ini pada pasien yang baru mempunyai faktor risiko ataupun pada pasien yang punya faktor risiko, kelihatan di sini bahwa SGLT2 memberikan suatu manfaat mengurangi terjadinya rawat kena gagal jantung pada mereka yang sudah sebelumnya sudah ada penyakit kardiovaskular. Begitu juga kelihatan MES juga berkurang pada mereka yang sudah nampak penyakit kardiovaskular. Tetapi kalau kita lihat di sini pada mereka yang baru mempunyai faktor risiko, maka pemberian SGLT2 menurunkan ya risiko terjadinya gagal jantung di sini, tetapi tidak dia netral, tidak menurunkan, tidak berefek terhadap penurunan MES. MES tadi adalah salah satunya kematian karena kardiovaskular atau serangan jantung dan stroke. Nah, jadi di sini dia netral, tetapi jelas dia memperbaiki tidak terjadinya
gagal jantung. Nah, ini dari deklar ini kita lihat juga, tentu kita lihat safety pada pasien terhadap adverse effect. Di sini bahwa pemberian DAPA 10 mg dibanding placebo ternyata tidak memberikan perbedaan dari beberapa efek samping yang selama ini dikhawatirkan, termasuk infeksi pada sistem genital ataupun saluran kencing dan sebagainya, fraktur, amputasi ataupun memburuknya kontrol glukosa darah. Nah, ini mempertegas lagi bahwa efek daripada SGLT2 pada pasien diabetes tipe 2 kelihatan di sini ditinjau dari MES-nya ataupun risiko terjadinya gagal jantung. Di sini bisa kita lihat ditentukan oleh kondisi pasien sebelum dia mendapatkan obat. Nah, tadi kita bicara tentang penelitian yang bersifat proaktif. Kalau ini adalah real world setting, ya, real world setting di beberapa negara. Di sini dia menggunakan, di sini adalah DAPA, ya, DAPA dengan EMPA yang banyak. Itu kelihatan bahwa memang nampak secara retrospektif bahwa mereka yang sudah mendapatkan obat-obat SGLT2 inhibitor ini memberikan suatu manfaat yang nyata. Nah, ini di Asia, di Taiwan ini, ya, bisa kita lihat bahwa yang sangat jelas bahwa dengan pemberian DAPA dibandingkan EMPA, dan di sini kelihatan bahwa dengan DAPA bisa menurunkan risiko terjadinya heart failure sebanyak 32% dibandingkan dengan EMPA. Jadi di antara grup SGLT2 sendiri tentu kita juga melihat ada perbedaan hasil yang kita lihat dari real world setting ini yang di kelompok Asia yang dilakukan di Taiwan. Jadi sekali lagi mengingatkan kita bahwa jangan hanya menengok bahwa menurunkan kadar gula, tetapi memilih terapi sejak awal itu harus dipikirkan juga apakah pasien sudah ada komplikasi kardiovaskular atau kita berharap dengan pemberian obat itu bisa untuk mencegah gangguan kardiovaskular. Jadi sebagai kesimpulan bahwa komplikasi pada jantung dan ginjal yang berupa heart failure ataupun CKD itu sangat sering pada pasien dengan diabetes dan cepat terjadinya. Bahkan kita masih ingat bahwa pada saat diagnosis ditegakkan, hampir 50% pasien sudah ada komplikasi. Tapi sayangnya kurang dipahami ini. Sehingga inilah sebenarnya kunci terjadinya peningkatan mortalitas, kematian ataupun morbiditas yang sangat signifikan. Karena kita melupakan bahwa obat-obatan itu harus dipikirkan efeknya terhadap kardiovaskular dan renal. Nah, di dalam penelitian deklar dengan menggunakan dapagliflozin 10 mg, jelas dia memberikan proteksi terhadap kardiovaskular. Bahkan juga dia sangat mempunyai efek yang baik terhadap mereka yang sudah established sebelumnya. Dan karena itulah untuk mencegah terjadinya gangguan berupa heart failure, maka dianjurkan pemberian DAPA diberikan lebih awal kalau itu memang dipertimbangkan memungkinkan. Itulah barangkali, nah ini kembali mengingatkan saja, jangan lupa ke depan begitu kita menghadapi pasien diabetes tipe 2,
Hiperglikemi sebagai ciri khasnya, sebagai penyakit kronik, maka jangan lupakan hubungan yang erat dengan kardiovaskuler dan ginjal. Itu barangkali mudah-mudahan membuka diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Jazil tadi sudah memberikan kepada kita tentang SGLT2 inhibitor dan efek yang istimewa dari SGLT yaitu dia bersifat kardioprotektif. Dan untuk menambah pemahaman kita lagi terhadap topik ini, mari kita undang pembicara kita yang kedua, yaitu Dr. Rayendra, SPPD KGH, dengan presentasi yang berjudul SGLT2 Inhibitor, Safety and Tolerability in Renal Complication. Dr. Rayendra merupakan seorang konsultan ginjal hipertensi di RSUD Arifin Ahmad, FK Unri, dan beliau adalah juga seorang pengajar di bagian penyakit dalam FK Unri. Selanjutnya kita persilakan Dr. Rayendra untuk memberikan materi tentang presentasi beliau. Silakan, Dok. Baiklah, terima kasih Dr. Mukyarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para senior, dan teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Papdi Riau, Dr. Dasril. Terima kasih kepada AstraZeneca, Dexamedica, dan terima kasih juga kepada Dr. Jazil yang sudah banyak membantu saya, sehingga nanti saya tidak akan lebih banyak lagi mempresentasikan slide-slide ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan dan dipercayakan untuk membawakan suatu topik yang sangat menarik sebetulnya. Adalah bagaimana sodium glukosa transporter 2 inhibitor memberikan proteksi terhadap ginjal pada pasien-pasien yang diabetes mellitus. Penyakit ginjal kronik merupakan masalah kesehatan masyarakat yang ada di sekitar kita. Penyakit ini akan bermuara menjadi penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan biaya besar, membutuhkan pengobatan pengganti ginjal seperti dialisis, transplantasi. Indonesia Renal Registry telah melaporkan bahwa penyebab terbanyak penyakit ginjal kronik tersebut adalah diabetes mellitus. Dan penyebab kematiannya adalah yang terbanyak penyakit kardiovaskular. Ini tentu akan memberikan beban sosial dan ekonomi pada masyarakat kita. Kita tahu bahwa penyedot dana nomor 3 terbesar BPJS adalah penyakit ginjal kronik on dialisis. Setelah penyakit keganasan dan penyakit jantung. Gambar ini, grafik ini melihatkan kepada kita bahwa penelitian Enhanes 2007 sampai 2012 ini terhadap penderita diabetes mellitus didapatkan hasil yang cukup tinggi komplikasi ginjal. Berkisar antara 30 sampai 40%. Dan lebih ironisnya lagi kita lihat bahwa yang terbanyak itu justru pada stadium 1, 2, dan 3. Padahal kita tahu
pasien-pasien yang datang berobat gagal ginjal diabetes tersebut adalah mereka-mereka yang sudah mengalami keluhan seperti anemia, pucat, bengkak, sesak nafas, padahal itu baru 0,5 sampai 1% saja dari keseluruhan penyakit ginjal diabetik tersebut. Lantas, bagaimana dengan gambar ini? Stadium 1, stadium 3 ini sangat banyak sekali yang tidak kita perhatikan. Mereka ini masih belum mengalami keluhan. Mereka masih saja tetap bekerja seperti biasa. Namun, mereka sudah mengalami komplikasi. Apakah itu peningkatan kadar kreatinin, ataukah terdeteksinya albumin pada urin pada pasien-pasien diabetes kita tersebut. Gambar ini juga melihatkan kepada kita bahwa apabila terjadi peningkatan kadar kreatinin, perburukan fungsi ginjal pada pasien-pasien diabetes, maka risiko kematian penyakit kardiovaskular semakin membayangi pasien tersebut. Demikian juga halnya dengan albumin urea. Terdeteknya albumin pada pasien diabetes mempunyai risiko semakin besar untuk kejadian kematian penyakit kardiovaskular. Sehingga dalam praktek sehari-hari kita sering mendapatkan pengalaman kematian penyakit jantung pada penderita diabetes tersebut sering disertai dengan peningkatan kadar kreatinin ataupun adanya albumin urea. Kita lihat di sini 3 studi besar. Ini adalah losartan pada penderita diabetes, ini irbesartan pada diabetes, dan ini aliskiren. 3 studi ini melihatkan kepada kita bahwa komplikasi diabetik kidney disease yang terbanyak itu adalah gagal jantung. Gambar ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal dibanding dengan pasien-pasien yang tanpa gangguan fungsi ginjal mempunyai insiden yang tinggi untuk terjadinya kejadian gagal jantung. Demikian juga dengan pasien-pasien yang terdeteksi mikroalbuminuria dibanding dengan pasien-pasien yang tanpa albuminuria. Mereka-mereka dengan albuminuria ini mempunyai insiden yang tinggi untuk terjadinya gagal jantung. Tadi Dr. Yazil sudah sampaikan hubungan yang sangat erat antara jantung dan ginjal. 20% pompa jantung, aliran darah jantung akan bermuara ke ginjal. 2 organ ini dihubungkan oleh sistem renin, angiotensin, aldosteron. Sistem simpatik nervous system. Ditenggarai oleh hiperglikemi pada pasien-pasien diabetes mellitus, plant glukosa end product, dyslipidemia, hipertensi, reaktif oksigen spesies, inflamasi, fibrosis, semuanya ini akan memperburuk keadaan. Kita tahu bahwa cardiorenal syndrome tersebut ada 5 tipe. Tipe 1 adalah akut jantung, akut decompensated heart failure, akan sering mengalami komplikasi akut kidney injury. Demikian juga chronic heart failure akan berkomplikasi bersamaan, sering kita dapatkan adanya penyakit ginjal kronik. Sebaliknya, akut kidney injury akan memberikan komplikasi akut pada jantung, dan chronic kidney disease akan berkomplikasi menjadi penyakit jantung kronik. Ini sudah sering kita mendapatkan pengalaman bahwa pasien diabetes, gangguan fungsi jantung,
dan gangguan fungsi ginjal ini perlu mendapat perhatian kita. Tadi Dr. Yazil sudah sampaikan bagaimana declare penelitian yang cukup besar dengan lama studi 4 sampai 4,2 tahun dengan jumlah pasien yang 17.160, multinasional, double blind, randomized. Saya akan mengambil sedikit dari hasil penelitian ini. Secondary endpoint, tadi sudah dibicarakan banyak tentang cardiovascular disease. Saya akan menyorot dari segi secondary endpoint tentang kejadian-kejadian penyakit ginjal atau all-cause mortality. Dibanding studi lain, dapagliflozin lebih baik dalam hal kategori GFR dibanding EMPA atau canagliflozin. Demikian juga halnya dengan urin albumin creatinine ratio. Declare lebih baik dibanding empagliflozin dan canagliflozin. Pada studi Declare, pasien-pasien dengan kelompok arteriosclerotic cardiovascular disease 40% dan yang mempunyai multiple risk factor yang lebih dari 2 faktor risiko diberikan pengobatan terhadap S atau ARB, beta blocker, aspirin, statin, dan diuretik. Bagaimana hasil penelitian ini? Khusus terhadap ginjal, kejadian terhadap penurunan fungsi ginjal yang lebih dari 40% atau terjadinya gagal ginjal terminal, gagal ginjal tahap akhir, apakah mengalami dialisis atau transplant, atau GFR yang kurang dari 15, kematian akibat ginjal, kematian akibat kardiovaskular, kita lihat di sini, kelompok yang diberikan dapagliflozin 10 mg lebih baik dalam hal terjadinya untuk berkurangnya kejadian penyakit ginjal dibanding kelompok yang mendapat placebo dengan hazard ratio 0,76 dengan nilai P kurang dari 0,001. Analisis subgrup renal ini juga melihatkan dapagliflozin secara signifikan 47% menurunkan kejadian-kejadian renal dibanding dengan placebo dengan hazard ratio 0,53 dengan nilai P yang kurang dari 0,001. Dibanding dengan kelompok yang dua ini, terhadap kejadian penurunan fungsi ginjal yang lebih dari 40% atau terjadinya gagal ginjal terminal atau kematian akibat ginjal, kelompok DAPA dibanding placebo pada GFR yang kurang dari 60 sampai 90, yang lebih 90, ternyata dapagliflozin lebih baik dibanding placebo. Demikian juga dalam hal established cardiovascular disease, multiple risk factor, dapagliflozin lebih baik dibanding placebo. Terhadap kejadian perburukan albuminuria kategori, kita lihat di sini, pasien dengan baseline normal atau mikroalbumin terhadap kejadian menjadi makroalbumin, kelompok dapagliflozin lebih rendah dibanding kelompok placebo dengan hazard ratio 0,54. Demikian juga halnya dengan normal albumin, awalnya untuk menjadi mikro ataupun makroalbumin, kelompok DAPA lebih rendah dibanding kelompok placebo dengan hazard ratio 0,79. Dan
Kelompok ketiga, normoalbumin untuk menjadi mikro atau makro atau mikro ke makro, kelompok dapagliflozin lebih rendah kejadiannya dibanding placebo dengan nilai hazard rasio 0,73. Grafik ini melihatkan kepada kita bahwa terjadinya penurunan fungsi ginjal pada kelompok dapagliflozin dibanding dengan placebo, terlihat di sini bahwa kelompok dapagliflozin terjadi penurunan yang tidak begitu hebat dibanding dengan placebo setelah 4 tahun pengobatan. Walaupun di awal kita lihat terjadi penurunan perburukan pada bulan ke-6 dan sampai 12 bulan, namun akhirnya fungsi ginjal pada kelompok dapagliflozin boleh dikatakan sedikit mengalami penurunan dibanding placebo. Kalau kita lihat subgrup analisis dengan baseline GFR di atas 90, terlihat di sini baseline-nya di kelompok dapagliflozin dibanding placebo penurunannya tidaklah sejelek pada kelompok placebo. Demikian juga pada kelompok GFR 60 sampai 90 dan GFR di bawah 60. Tadi Dr. Yazid sudah sampaikan, ternyata dapat kita simpulkan bahwa dapagliflozin 10 mg dibanding placebo, dia bisa mengcover terhadap pompa, terhadap jantung, terhadap pembuluh darah, terhadap ginjal. Dapagliflozin dapat memproduksi ketiga hal yang sangat penting ini. Ini adalah suatu studi yang terbaru tentang dapagliflozin. Yang dahulunya dapagliflozin itu diindikasikan pada GFR yang lebih dari 60. Pada penelitian ini yang berakhir 2018 melibatkan hampir 300 pasien dibagi dengan 2 kelompok, kelompok dapagliflozin, kelompok placebo. Kemudian diikuti setelah 24 minggu pengobatan, ternyata kelompok dapagliflozin dapat menurunkan HbA1c yang secara bermakna dibanding dengan kelompok placebo. Artinya, dapagliflozin saat ini sudah dapat kita pertimbangkan pemakaian pada pasien-pasien dengan GFR 45 sampai 59 pada stadium 3A. Derive studi ini juga memperlihatkan bahwa dapagliflozin group, kalau kita lihat dalam 27 minggu pengobatan, dapat mengembalikan fungsi ginjal ke baseline. Walaupun kita lihat pada 4 minggu pertama terjadi perburukan fungsi ginjal, 12 minggu terjadi perburukan, namun setelah minggu 24 sampai minggu ke-27, dapagliflozin dapat memberikan efek renoprotektif yang kita harapkan. Ini juga beberapa penelitian di dunia, peranan SGLT2 inhibitor, khususnya dapagliflozin, memberikan efek yang lebih baik, terhadap perlindungan terhadap ginjal untuk mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal terminal. SGLT2 inhibitor khususnya dapagliflozin lebih baik dibanding obat-obat anti diabetes lainnya. SGLT2 inhibitor khususnya dapagliflozin terlihat cukup tinggi menurunkan kejadian penurunan GFR, menghambat penurunan GFR yang lebih dari 40%. Dan dapagliflozin juga dapat
memberikan suatu manfaat, menghambat untuk terjadinya kejadian akut kidney injury terhadap pasien-pasien diabetes yang dirawat di rumah sakit. Ini adalah suatu gambar yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa dengan keuntungan menghambat reabsorpsi sodium dan glukosa di proksimal, kemudian terjadinya vasokonstriksi arterial, terjadi natriuresis, sehingga dengan demikian akan memberikan keuntungan terhadap tubuloglomerular feedback, menurunkan tekanan intraglomerular, menurunkan protein uri, sehingga akhirnya memberikan efek renoprotektif pada pasien-pasien diabetes yang diberi pengobatan. Gambar ini memberikan suatu pengetahuan kepada kita. Dengan menghambat sodium glukosa transporter 2, kita akan mendapatkan manfaat penurunan penyerapan kembali glukosa dan sodium. Kita akan mendapatkan keuntungan penurunan tekanan intraglomerular, karena kita juga akan mendapatkan penurunan aktivitas renin, angiotensin, aldosteron sistem intrarenal, menurunkan hiperfiltrasi, menurunkan inflamasi atau hipoksia. SGLT2 inhibition memberikan dampak glukosuria, diuresis, natriuresis yang berdampak kepada pembuluh darah, menurunkan volume plasma, menurunkan kakuan arteri, menurunkan tekanan darah sistolik, meningkatkan hematokrit yang akan berdampak kepada jantung, menurunkan preload atau afterload, menurunkan cardiac wall stress, meningkatkan cardiac output, sehingga dapat dikatakan SGLT2 inhibisi memberikan proteksi terhadap kardiorenal, meningkatkan fungsi ginjal, meningkatkan fungsi jantung, sehingga secara klinis akan terjadi perbaikan yang akhirnya menurunkan kejadian kardiovaskular, menurunkan kejadian hospitalisasi gagal jantung, menstabilkan fungsi ginjal, menurunkan albuminuria. European Renal Association, European Dialysis Transplants Association sudah merekomendasikan penggunaan SGLT2 inhibitor ditambah dengan metformin apabila pada pasien-pasien diabetes dengan CKD yang tidak mencapai HbA1c-nya di bawah 7, dan pada rekomendasi ini SGLT2 inhibitor mempunyai tempat yang dikatakan bersifat kardio dan nefroproteksi. Sehingga dengan demikian dalam penyampaian ini dapat kita simpulkan bahwa antara ginjal dan jantung sangat erat hubungannya. Terjadi kerusakan pada ginjal tentu akan melibatkan kardiovaskular juga. Demikian juga sebaliknya, kejadian penyakit kardiovaskular cenderung akan memberikan gangguan juga pada fungsi ginjal. Studi DECLARE sudah melihatkan kepada kita bahwa manfaat dapagliflozin terhadap jantung dan ginjal. DECLARE studi juga melihatkan kepada kita dapagliflozin dapat menurunkan kejadian renal sebanyak 47%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita sampaikan kepada Dr. Raindra, SPPD, KDH, yang sudah memberikan presentasi dengan jelas tentang bagaimana SGLT2 inhibitor
karakteristik yang baik teman sejawat serta webinar. Sebelum kita masuki acara diskusi, mari sejenak kita saksikan slide presentasi dari AstraZeneca. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Dr. Teddy Wijaya. Pertanyaannya adalah ini kepada Dr. Jazil, apakah kita bisa memulai terapi dengan SGLT2 inhibitor untuk pasien yang newly diagnosed DNPT2? Kemudian yang kedua, apakah masuk ke dalam katalog BPJS Kesehatan? Nah, nanti orang BPJS. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Kepada Dr. Jazil kami persilakan. Terima kasih ya, Dr. Teddy. Kapan kita mulai? Nah, kita kembali kepada guideline kita. Kita ambil aja per Kenny tadi. Kita lihat pada per Kenny, bisa dilihatkan mungkin, bisa lihat ya. Per Kenny nampak bahwa kapan kita memberikan terapi, ada beberapa pertimbangan, apakah monoterapi atau kita harus memberikan kombinasi, tergantung kepada tergantung pada indeks glikeminya. Nah, kita akan selalu dalam pemberian terapi, kita selalu harus mengingat bahwa begitu terapi kita mulai, maka kita harus berpikir sejauh mana kita bisa menurunkan kadar glukosa darah. Yaitu supaya A1C komponennya kan ada komponen yang sangat ditentukan oleh gula darah puasa, dan yang kedua adalah komponen yang ditentukan oleh gula darah yang terjadi yang disebut variabilitas setiap kita kali makan. Nah, pada ini kita lihat, Perkeni kalau misalnya kita menemukan pasien baru didiagnosis dan A1C-nya, ya, kadar A1C-nya di bawah 7%. Berarti kan di bawah 7,5%. 7,5, A1C-nya di bawah 7,5. Sedangkan sasaran kita kan di bawah 7. Kita di sini sudah boleh memberikan SGLT2. Nah, kemudian tentu kalau kita sudah memulai pemberian terapi, tentu akan kita lakukan pemeriksaan kepada, kita fokus tentunya kepada kadar glukosa darah puasa dulu. Kalau kadar gula darah puasanya terkendali, maka kita tengok kadar gula darah 2 jam. Sebab A1C yang di sini kita lihat sebagai standar untuk target terapi terdiri atas komponen
gula darah puasa dan gula darah 2 jam. Jadi pertanyaannya tadi, kapan kita bisa menggunakan SGLT2 pada pasien yang diketahui menderita diabetes? Boleh kita berikan pada terapi yang pertama, ya. Artinya begitu diabetesnya ditegakkan, kita lakukan modifikasi gaya hidup, kemudian kita tengok bahwa dia mempunyai kadar A1C masih rendah, maka kita bisa memberikan SGLT2. Nah, pertanyaan keduanya ini yang menarik, bahwa apakah ini sudah masuk? Mudah-mudahan akan masuk, sekarang belum masuk ke dalam BPJS kita. Karena itu, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini dia. Ya, kita masih bisa menggunakan obat-obatan yang ada kalau memang kita tidak mempunyai sarana untuk menggunakan obat-obat yang tadi kita bicarakan. Ya, memang disitulah suatu pemahaman yang harus dipahami oleh dokter, bahwa profesi kemudian yang kedua adalah manajemen segitiga, owner yang menggelontorkan dana, manajemen yang menyiapkan fasilitas, dan kita sebagai profesi memang harus mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan pasien. Tapi kalau belum terlaksana, nah disinilah kita harus jaga juga adrenalin kita, jangan sampai stres berkepanjangan karena belum mendapatkan obat yang terbukti sudah yang terbaik, tetapi belum mampu kita berikan karena keterbatasan sarana. Jadi disitulah barangkali yang perlu kita pahami. Begitu, Dr. Wijaya ya. Terima kasih Dr. Jazil. Mudah-mudahan jawabannya dapat ditangkap dengan jelas ya. Mungkin kita lanjutkan dengan ya, pertanyaan kedua ini dari Dr. ditujukan pada Dr. Raisa. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan pasien DM dengan COVID-19 terkonfirmasi dialisisnya? Dialisis. Terima kasih, Dr. Maria Ulfa. Ini berhubungan dengan COVID ya. Tapi tidak apa-apa lah. Memang pada saat ini permasalahan COVID pada CKD itu sangat kompleks sekali. Apakah COVID-nya yang menimbulkan komplikasi ginjal atau pasien yang sudah ada gangguan fungsi ginjal yang mengalami COVID yang terkonfirmasi disertai diabetes mellitus? Prinsipnya kembali kepada indikasi. Bagi pasien-pasien yang baru dikenal mengalami komplikasi ginjal, apakah itu dalam bentuk acute kidney injury, diabetes, COVID, atau chronic kidney disease, diabetes, COVID. Indikasi dialisis tetap mengacu kepada konsensus dialisis pada Phenelfree apabila pasien sudah mengalami gejala-gejala urium yang sangat tinggi. Apakah itu dalam bentuk ensefalopati uremicum, apakah itu perdarahan saluran cerna, apakah itu gangguan-gangguan kesadaran lainnya oleh karena uremicum, atau pasien mengalami asidosis metabolik berat, pH di bawah 7,1, elektrolit imbalance, hiponatremi, hipernatremi, atau hiperkalemi yang resisten dengan pengobatan, kalium di atas 7,
pasien mengalami akut lung udem paru, atau pasien mengalami tidak sensitif dengan overload, tidak sensitif dengan diuretik. Maka indikasi kita melakukan renal support. Tapi pada pasien-pasien dengan CKD yang sudah terdefinisi, sudah terbukti CKD kronik pada pasien-pasien diabetes atau pasien-pasien diabetes CKD yang on hemodialisis yang mengalami COVID, tetap saja dia untuk dialisisnya sesuai dengan jadwalnya. Dengan catatan kita melakukan dialisis di tempat khusus, di ruang isolasi, ruang yang bertekanan negatif. Petugas memakai APD level 3. Nah, sering kejadian di beberapa pusat dialisis mereka tidak mempunyai ruangan isolasi dengan tekanan negatif. Maka sebetulnya tidak ada indikasi untuk merujuk pasien dengan COVID yang mengalami CKD yang membutuhkan dialisis tersebut untuk ditransportasi, untuk dirujuk, kecuali kalau ada alasan khusus, misalnya pasien yang on hemodialisis yang terkonfirmasi COVID mengalami fraktur dan di rumah sakit tersebut tidak ada ortopedinya. Jadi seandainya rumah sakit tidak ada ruangan khusus untuk isolasi bertekanan negatif, maka dialisis dapat dilakukan dengan di tempat yang paling ujung, tidak berkontak dengan pasien lain. Dia didialisis pada sesi terakhir, kemudian petugasnya tidak boleh bercampur memegang pasien-pasien CKD yang lain, yang on HD yang lain. Dan setelah itu ruangannya kita sterilisasikan. Tentang berapa kali dialisis, kembali kepada klinis pasien tersebut. Apakah dia sudah mencapai target-target yang kita harapkan? Bisa 2 kali seminggu, bisa 3 kali seminggu, atau lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Raindra atas jawabannya yang sangat jelas tadi. Selanjutnya mungkin kita tampilkan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dr. Muhammad Daniela Syuhada. Untuk Dr. Jazil, pada tahap prediabetes, kita harus mengedukasi kepada pasien untuk menurunkan berat badan sebagai pencegahan agar tidak masuk ke DMTP2. Nah, bagaimana menurut dokter terkait safety dan efektivitasnya apabila pada pasien tersebut kita turut meresepkan SGLT2 inhibitor untuk membantu pasien menurunkan berat badannya. Jadi pertanyaannya adalah peranan SGLT inhibitor untuk menurunkan berat badan pada pasien prediabetes. Ya, untuk Dr. Jazil. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Syuhada ya. Jadi kalau pre-diabetes ini berarti belum terjadi diabetes, tapi sudah ada peningkatan daripada gula darah, tapi belum mencapai kriteria dari diabetes. Namun jangan lupa, pre-diabetes itu adalah satu hal yang penting, karena kita tadi bicara tentang kardiovaskular, karena sebelum dia terkonversi menjadi diabetes, pre-diabetes ini, di situ sudah ada resistensi insulin. Maka sudah bisa dan sering sudah terjadi awal daripada komplikasi makro. Jadi makro berarti kardiovaskular dengan tadi bisa di otak, bisa di jantung ataupun pada tungkai. Nah, sekarang bagaimana kita bisa untuk melakukan
pencegahan. Nah, berarti prediabetes, betul sekali Pak Dr. Swada, itu adalah langkah yang paling krusial untuk mencegah jangan sampai terjadi diabetes. Itu disebut dengan langkah primary prevention. Sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita tahu pasien sudah ada faktor risiko, berat badannya berlebihan, atau mungkin faktor-faktor risiko yang lain. Mungkin tensi yang mulai tinggi, atau lemak, terutama LDL-nya yang tinggi, obes tadi sudah disebutkan, mungkin juga sedenter, tidak begitu aktif dalam kegiatan fisik, tambah lagi dengan dia dalam keadaan stres, tidak mampu mengelola emosi. Jadi sangat bagus pertanyaannya bahwa prediabetes sebelum terkonversi menjadi diabetes, dia sudah dalam yang disebut dengan toleransi glukosa terganggu. Itu sangat penting kita lakukan intervensi, terutama modifikasi pola hidup, yaitu berupa diet. Nah, ini penting sekali teamwork kita. Saya katakan ini termasuk kompetensi 4 yang harus kita lakukan di Vaskes 1 agar terjadi penurunan paling tidak 10% dari berat badannya selama 3 sampai 6 bulan. Ini penting sekali kita jelaskan pada pasien. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sudah boleh kita berikan golongan SGLT2 dengan indikasi menurunkan berat badan? Tidak. Bahwa SGLT2 walaupun tadi disebutkan dia mempunyai efek yaitu extra glycemic, tetapi bukan ditujukan untuk menurunkan berat badan. Jadi pada pasien prediabetes tidak dianjurkan untuk kita mulai memberikan terapi dengan SGLT2 karena itu belum masuk dalam kerangka guideline kita. Tetapi sekali lagi pertanyaannya bagus, kita harus sadarkan pasien bahwa dia sudah mempunyai risiko akan terjadi komplikasi apabila dia tidak berhasil menurunkan faktor-faktor risiko. Harus dikonsulkan dia ke gizi, ke ahli gizi kita. Kalau tidak ahli gizi, di tempat bekerja itu sudah termasuk salah satu kriteria pasien yang harus dirujuk untuk mendapatkan penjelasan supaya dia dapat diberikan konsultasi gizi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Atas jawaban dari Dr. Jazil tadi. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan Dr. Wirja. Ya, pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Rayendra dari Dr. Teddy Wijaya ya. Apakah SGLT2 inhibitor dapat diberikan untuk pasien dengan atherosclerosis cardiovascular disease dan CKD on HD? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap renal dose-nya? Dan apakah bisa diberikan untuk lansia dan kehamilan? Ya, mungkin silakan. SGLT2 inhibitor tadi pada drive tadi masih direkomendasikan kepada renal impairment moderate, GFR di atas 45 sampai 59. Pada pasien-pasien on HD tidak bisa diberikan SGLT2 inhibitor karena pada CKD on HD gagal ginjal terminal tersebut
fungsi filtrasi glomerulus sudah tidak baik. Padahal kita tahu bahwa filtrasi glomerulus terhadap glukosa itu sangat menentukan. Setelah filtrasi akan terjadi reabsorpsi di tumulus proksima. Kita tahu bahwa pasien HD tersebut sudah end-stage renal disease, tentulah fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Dan tidak disarankan SGLT2 inhibitor pada CKD on HD. Apakah bisa diberikan pada lansia dan kehamilan? Saya rasa pada kehamilan masih kontraindikasi ya, Dr. Yazil. Pada lansia mungkin juga perlu adjust dose dan tergantung juga kepada fungsi ginjal. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rayendra atas jawabannya tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami Dr. Teddy ya bahwa SGLT inhibitor dapat diberikan pada pasien-pasien ginjal yang masih moderate ya, Dok. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, silakan Dr. Wirja. Nah, ini dari Dr. Dani. Ya, Dr. Dani, selamat siang Dr. Dani. Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Jazil ya. Pertanyaannya, apakah dapagliflozin masih aman diberikan pada saat episode KAD? Ini pada komplikasi akut ya dok ya. Kemudian bagaimana resiko hipoglikemi dari dapagliflozin pada pasien yang telah mengalami penurunan eGFR-nya? Ini mungkin untuk Dr. Rayendra juga. Silakan Dr. Jazil lebih dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Dani. Apakah DAPA masih aman diberikan saat episode KAD? Kalau KAD tentu ini termasuk salah satu komplikasi yang kita sebut dengan emergency daripada penyakit dalam ya. Dan pada KAD ada 5 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan patofisiologinya. Yang pertama, dengan tingginya kadar gula terjadi osmosis diuresis, terjadinya dehidrasi berat, kadang-kadang pasiennya shock, mungkin juga bersamaan dengan hilangnya garam, maka langkah pertama adalah pemberian cairan rehidrasi cepat dengan dosis yang kita pahami bersama. Lalu yang kedua, pada saat di mana KAD, di mana salah satu kriterianya diabetes kadar glukosa darah di atas 250 bahkan lebih, sudah terjadi suatu dekompensasi metabolik sehingga terbentuk benda-benda keton yang akan menyebabkan terjadinya yang kita sebut dengan keadaan KAD tadi. Jadi keton, benda keton menyebabkan pH turun dan sebagainya. Maka kita tahu bahwa kalau keadaan KAD ini tentu kita harus lakukan dengan pemberian insulin untuk bisa mengendalikan secepatnya kondisi yang terjadinya resistensi insulin dan kebutuhan insulin yang sangat tinggi. Nah, pada saat kita melakukan pengobatan, tentu insulin kita sudah tahu. Nah, cuma nanti kalau KAD-nya sudah tercapai, kemudian kita sudah konversi kembali kepada insulin subkutan. Nah, berarti kita juga tentu menengok riwayat pengobatan yang dia dapatkan sebelum terjadi KAD. Jadi KAD pasti ada juga faktor yang kita sebut faktor pencetus.
yang juga tentu kita sudah perbaiki juga bersamaan dengan penanganan terhadap KAD-nya sendiri. Kalau itu ada infeksi, tentu dengan pemberian antibiotik. Nah, kalau kondisi-kondisi tersebut sudah teratasi, kemudian pasien tentu akan kita evaluasi lagi setelah dia kembali ke poliklinik untuk dilakukan evaluasi. Apakah dosis insulinnya dan sebagainya, atau dia mungkin sebelumnya sudah bisa mendapatkan obat-obatan oral saja. Sering terjadi begitu. Nah, tentu pertanyaannya ini kalau kita kaitkan pada saat episode KAD, tentu tidak tempatnya kita berikan SGLT2, tetapi kalau KAD-nya sudah teratasi, tentu salah satu pertimbangannya apakah di situ sudah ada cardiovascular disease-nya. Tentu tadi kita lihat pada declare didapatkan bahwa sangat bermanfaat untuk memperbaiki, baik itu kalau dia sudah terjadi gangguan pada vaskuler. Itu barangkali Dr. Dani. Terima kasih. Mungkin yang berikutnya itu cocok-cocok dijawab oleh Dr. Ryan. Silakan Dr. Ryan. Ya, silakan Dr. Ryan. Tadi pada DERIVE tadi, GFR 45 sampai 59 moderate gangguan ginjal. Dari penelitian tersebut tidak ditemukan mild adverse effect dari dapagliflozin terhadap hipoglikemi. Saya tidak tahu kalau penelitian di bawah 45 belum ada sepertinya. Dapagliflozin sebetulnya akan bekerja jika ada rangsangan terhadap hiperglikemi. Sebetulnya yang dikhawatirkan dengan penurunan GFR adalah dalam rangka hubungan fungsi filtrasi glomerulus dan reabsorpsi dari tubulus. Mungkin yang dikhawatirkan efek dapagliflozin tidak akan terjadi pada gangguan penurunan fungsi ginjal yang berat. Itu jawabannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Jazil dan Dr. Ryan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ahmad Al-Husaini. Pertanyaannya yaitu, apakah regimen pilihan utama pada pasien DM dengan HbA1c lebih dari 8 dengan comorbid CKD on HD? Mungkin untuk kedua-duanya mungkin ya, bisa Dr. Jazil dan Dr. Ryan. Mungkin Dr. Ryan dulu mungkin. Silakan Dr. Ryan. Terima kasih Dr. Ahmad Al-Husaini. Mengobati diabetes pada CKD ini adalah satu tantangan. Di satu sisi kita melihat pengalaman kita selama ini betapa sulitnya kita menurunkan kadar gula darah yang sangat-sangat tinggi pada pasien-pasien CKD tersebut. Di sisi lain juga kita sering menemukan pasien-pasien dalam keadaan hipoglikemi. Pengaruh HD tentu ada terhadap gula darah. Pasien-pasien yang HD akan risiko terjadi hipoglikemi. Dalam hal pemilihan obat-obat antiglikemik pada CKD, kita harus melihat secara komprehensif bahwa kita tahu farmakokinetik dan farmakodinamik obat tersebut. Kita mulai dari absorpsi. Sering pasien-pasien CKD, apalagi diabetes, sudah mengalami gastroparesis, apakah ada karena uremikum atau oleh karena diabetesnya sendiri. Pasien sudah mengalami sering ada gangguan mual, kembung, mual, muntah. Tentu jelas absorpsi sudah mulai tidak baik pada pasien CKD
diabetes tersebut. Kemudian terhadap setelah dari absorpsi, obat perlu protein, perlu albumin sebagai pendamping supaya obat bisa bekerja dengan baik. Pasien-pasien CKD sering dalam keadaan hipoalbumin, sering dalam keadaan gangguan keseimbangan cairan. Kemudian juga akan terjadi gangguan pada biosintesis di liver dan di ginjal. Kemudian juga adanya gangguan ekskresi, sehingga kita harus memilih betul-betul obat-obat yang diekskresi di ginjal sangat sedikit. Obat-obat yang hasil metaboliknya diekskresikan melalui saluran cerna atau melalui empedu. Ada beberapa pilihan obat, di antaranya golongan DPP-4 seperti sitagliptin. Ada beberapa obat seperti glyquidone, glifizid dari golongan sulfonylurea. Kemudian insulin sendiri dengan melakukan adjust dose. Itu beberapa pilihan obat untuk mengatasi HbA1c yang lebih dari 8. Dan kita juga punya target HbA1c yang tidak terlalu rendah, khusus pada pasien-pasien diabetes yang sudah ada komplikasi CKD. Jadi memang betul dokter tadi mengatakan bahwa kita berangkat dari HbA1c yang lebih dari 8. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Ryan, terima kasih atas jawabannya tadi, sangat jelas. Mungkin ada pertanyaan, saya ada pertanyaan Dr. Wirja, ya silakan. Ya, ini pertanyaan dari Dr. Sucitria Melisa, ditujukan kepada Dr. Jazil. Pertanyaannya, target HbA1c berapa ya untuk pasien diabetes menurut konsensus Perkeni terbaru? Kemudian bagaimana bila ukuran tersebut diterjemahkan ke dalam kadar gula darah arteri vena? Oh, ini apa maksudnya, mungkin ekuivalensinya dok, antara HbA1c dengan kadar gula darah. Kemudian yang selanjutnya, apakah layanan konsultasi gizi bisa masuk tanggungan BPJS? Ini mungkin dari rumah sakit yang bisa jawab ya. Oke, pertanyaan nomor 1, silakan dok. Ya. Terima kasih Dr. Suci ya. Target HbA1c pada pasien diabetes tipe 2 yang terbaru sama ya dengan yang sebelumnya, yang 2019 atau 2015, yaitu tergantung kepada komorbid pasien. Kalau dia pasien baru, motivasinya bagus, tidak ada resiko terjadinya hipoglikemi, kita bisa targetkan di bawah 7%. Tapi kalau pasien sudah lama, ada komplikasi, ya, maka kita targetnya juga tidak terlalu muluk-muluk, kita cukup di sedang saja, yaitu A1C antara 7 dan 8 sudah cukup. Kenapa? Karena terapi harus menggunakan suatu alur bahwa memang kita harus turunkan kadar gula darah mencapai target, tetapi tidak boleh terjadi hipoglikemi. Nah, karena itu A1C kita tahu dia dibentuk oleh 2 unsur. Yang pertama, gula darah puasa, dan yang kedua, gula darah yang terjadi peningkatan saat pasien itu makan, atau yang kita sebut juga dengan variabilitas glukosa darah. Nah, kalau A1C masih tinggi, ya itu biasanya batasannya kurang lebih 8. Itu kalau di atas 8, itu unsur daripada kadar glukosa darah puasanya lebih tinggi. Karena itu
pada waktu kita memberikan pengobatan pada diabetes, selalu kita tujukan dulu untuk memberikan obat-obat yang mengendalikan kadar gula darah puasa. Itulah salah satunya obat-obat yang kita sebut dengan insulin sensitizer ataupun insulin basal. Nah, sekarang masalahnya A1C kita tidak punya. Bagaimana caranya? Masih dibolehkan. PDA tahun 2010 itu sudah membuat suatu korelasi atau konversi kalau kita bisa lakukan pemeriksaan 7 poin, yaitu sebelum makan pagi, sesudah makan, sebelum makan siang, sesudah makan, kemudian sebelum makan malam dan sesudah makan malam, serta sebelum tidur, 7 poin. Kalau kita ambil rata-ratanya, itu kalau dia rata-rata di bawah 150 mg per desiliter, itu kalau kita bisa pertahankan, itu kalau kita cek gula darahnya, kalau kita cek A1C-nya setelah 2 bulan atau 3 bulan, biasanya itu di bawah 7%. Jadi, setiap peningkatan A1C 1%, itu sama dengan rata peningkatan kadar glukosa darahnya 30 mg per desiliter. Jadi dengan begitu, kalau memang kita tidak mempunyai sarana A1C, sebenarnya kita bisa menggunakan pemeriksaan glukosa darah mandiri pasien, suruh dia untuk mencatat, sudah itu pada waktu datang kontrol dibawa, kita bisa jadikan itu sebagai data untuk kita analisa. Sejauh mana kira-kira kemampuan daripada pengobatan yang kita berikan untuk menurunkan kadar A1C. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita menggunakan obat-obatan, tentu kita harus tahu kapan obat itu efektif. Tentu kalau di fase 1 mungkin kita banyak menggunakan sulfonylurea. Efektifnya kan setelah 1 minggu. Kalau kita menggunakan metformin, sebelumnya misalnya, kalau kita sudah menggunakan, itu 2 minggu dia baru efektif setelah kita berikan dosis yang optimal untuk masing-masing pasien. Jadi, kalau pertanyaannya ini, bisa saya jawab bahwa ada kesempatan kita yang tidak memiliki sarana untuk pemeriksaan A1C, yaitu dengan menggunakan tabel dari pemeriksaan gula darah yang kita atur supaya pasien itu jangan memeriksa yang hanya pagi aja, tapi kalau kita maksudkan untuk mengkonversi ke arah nilai A1C, kita arahkan dia 7 poin tadi. Itu kira-kira Dr. Suci ya. Nah, apakah layanan konsultasi gizi masuk tanggungan BPJS? Ini saya tidak bisa jawab. Tetapi, kalau kita melihat bahwa yang disebut dengan pelayanan pada diabetes, tidak bisa kita lupakan langkah pertama modifikasi pola hidup. Berarti apa? Harus wajib, tadi saya sudah sampaikan, untuk konsultasi gizi. Nah, apakah konsultasi gizi masuk atau tidak? Nah, itu mungkin yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau kita konsekuen dan BPJS tentu berkepentingan, seperti yang dibilang Dr. Ryan, kalau nanti gizinya sebagai variabel tidak kita perbaiki dulu sebagai bagian dari gula darah, risikonya tentu akan menjadikan komplikasi vaskular tadi. Nah, kalau komplikasi vaskularnya terjadi, ya satu-satu akan menyedot dana nomor 3 katanya tadi, kalau sudah sempat di HD. Jadi barangkali pemikiran kita adalah, begitu diabetes tertegak diagnosis, maka kita langkah untuk modifikasi dietnya adalah paling utama. Kalau gulanya nanti terkendali di bawah 200,
barulah kita langkah untuk olahraga. Jadi begitu diabetes ditegakkan, langkah pertama tidak boleh, harus pola makan pasien harus kita jelaskan di samping obat. Sedangkan olahraga murah itu meriah tidak mungkin kalau dia belum terkendali gula darahnya di bawah 200. Jadi harus berpikir kita harus grading seperti itu. Itu barangkali Dr. Suci. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Jazil atas penjelasannya tadi untuk pertanyaan Dr. Suci. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kami mengapresiasi peserta webinar cukup antusias ya untuk mengikuti webinar series yang ketiga ini. Namun karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin kita cukupkan pertanyaan sampai di sini. Dan mungkin sebagai kesimpulan dari kami bahwa SGLT inhibitor merupakan suatu modalitas terapi yang dapat digunakan dalam penata laksanaan diabetes bersamaan dengan modifikasi gaya hidup, dan SGLT inhibitor juga memiliki suatu keistimewaan yaitu bersifat kardioprotektif dan renoprotektif, sehingga mungkin hal ini dapat diaplikasikan di dalam praktek kita sehari-hari nantinya. Kami mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita yang sudah sangat luar biasa sampai siang ini menemani kita untuk memberi pencerahan ilmu. Mari kita berikan aplaus kepada kedua pembicara kita. Ya, terima kasih juga kepada PT AstraZeneca dan PT Dexa Medica yang sudah mensupport acara ini, dan juga tidak lupa kepada seluruh peserta webinar, para guru besar, para senior, teman sejawat semuanya. Mudah-mudahan acara webinar kita ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, dan apa yang kita dapatkan dapat diaplikasikan dalam praktek kita sehari-hari. Demikian saja dari kami. Banyak maaf. Kami mengucapkan dengan ini, dengan mengakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah kerja? Ya. Makan. Ya, terima kasih ya. Makan, Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Kadi.